Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai step pengerjaan dari software casing sheet, di mana ini terhubung dengan software sebelumnya atau software Kompas. Jadi, data-data yang sudah kita isi di Kompas itu otomatis akan masuk ke dalam software casing sheet. Dan untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi, untuk software ini digunakan untuk menentukan casing setting depth dari well yang sudah kita buat atau sudah kita plan. Kemudian kita bisa langsung open saja di sini. Kita pilih company yang barusan kita buat. Kita ke sini, kemudian kita tinggal double klik di sini. Untuk template-nya kita menggunakan template normal saja. Nah, kita langsung diarahkan ke bagian allowable file size. Di mana di sini merupakan beberapa konfigurasi dari besar dari casing outside diameter dan juga hole size-nya. Jadi ini menunjukkan apabila casing 40 inch kita bisa menentukan hollow size-nya berapa. 48 di sini. Dan di sini saya tidak menginginkan ini semua, jadi dihapus terlebih dulu. Dan untuk config, saya menggunakan konfigurasi yang umum saja. Ya, ini contoh konfigurasi yang umum dipakai apabila kita menggunakan casing outside diameter 30, otomatis hole size selanjutnya itu lebih kecil, 26. Dan ini berlaku selanjutnya. Bila kita menggunakan passing OD20, otomatis hole size selanjutnya 17,5, 13,38, selanjutnya 12/4, 9,58, 8,5, dan yang terakhir untuk casing OD7 itu sebagai casing terakhir yang kita pakai. Otomatis dia tidak ada hole size selanjutnya. Kemudian setelah kita mengisi bagian allowable hole size, kita bisa langsung ke allowable casing OD. Nah, ini merupakan kebalikan dari allowable hole size tadi. Karena saya tidak menginginkan data ini semua, kita menggunakan sistem yang default saja. Nah, ini bisa kita lihat semua bahwa apabila kita menggunakan hole size 36, otomatis casing OD-nya yang diperbolehkan itu otomatis 30 inch. Dan itu juga berlanjut hingga akhir dari section kita. Berakhir di hole size 8,5 dan juga casing OD 7. Setelah itu, kita bisa langsung mengisi ke bagian desain parameter. Nah, desain parameter ini kita bisa menggunakan analisis model, baik itu bottom to top maupun top to bottom. Apabila kita menceklis dua-duanya, ini hasil dari casing setting depth-nya, dia menggunakan dua metode, yaitu bottom to top dan juga top to bottom. Hasilnya juga akan berbeda apabila kita checklist satu maupun dua-duanya. Dan ini completion type-nya, apa kita menggunakan case hole atau open hole. Dan di sini kita pilih yang case hole. Dan untuk first casing OD, ini digunakan untuk konduktor. Kita pilih 30 inch. Misal kita milih di sini 100. Last casing OD ini digunakan untuk produksi. Kita pilih 7. Kemudian kita ke sini. Dan di sini berupa parameter yang harus kita checklist. Di mana kita memperhitungkan seperti overbalance margin dan juga differential sticking limit. Dan untuk quick tolerance, kita bisa klik dua-duanya. Saja kita untuk jumlah kliknya misalnya sini 0,1 dan juga influx volume yang diperbolehkan itu 10 barel. Setelah itu kita bisa langsung apply saja. Kemudian kita bisa isi ke bagian clean parameter. Ya, di sini merupakan berhubungan dengan rangkaian dari string kita nantinya. Misal saja kita isi 5 semua di sini.
Sebagai contoh saja. So, selanjutnya kita isi 5 semua. Dan di sini 8. Dan ini bebas saja. Misal kita di sini 150. Sebagai contoh saja. Yang pastinya harusnya bottom whole assembly length-nya tiap section itu berbeda-beda juga. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, kemudian kita harus mengisi ke bagian geologi, yaitu pertama geologi, litologi, yang mana di sini menunjukkan tiap litologi atau layer-layer yang berisikan jenis litologinya apa, seperti ini contohnya clay, apakah dia layernya kompeten atau tidak. Di sini kita bisa isi overbalance margin dan juga difference sticking kita yang sudah kita isi di bagian desain parameter kita tadi. Ya, di sini kita isi di sini. Misalnya kita namakan castle. Kita asumsi saja konten layarnya di sini, misalnya di sini no, bagian sini yes. Nah, apabila litologis kita sudah terisi semua, kita bisa mengisi ke bagian port pressure, di mana di sini akan menghasilkan plot PFG, baik itu mat window maupun pressure window. Jadi kita tinggal mengupload PPFG saja dari data yang kita punya. Apabila kita mengisi ke bagian PPG ini, otomatis biasanya juga akan keisi. Misal kita isi 8, dia akan otomatis terisi sendiri. Nah, dia akan otomatis terisi sendiri sampai bawah. Dan kita juga tidak lupa harus mengisi ke bagian fracture gradient ini. Ya, karena dia sudah terisi semua. Kita juga bisa menentukan geothermal gradientnya. Dan kita bisa saja mengasumsikan surface ambientnya, bagian surface-nya, itu temperatur 80 derajat Fahrenheit, dan juga gradien temperaturnya bisa saja 1,5 derajat Fahrenheit per 100 feet, jadi dia akan menambah temperatur 1,5 tiap 100 feet. Atau kita bisa langsung menentukan temperatur di bawah permukaan, di bagian reservoirnya, berapa. Misal 170 derajat Fahrenheit di sini. Di sini saya centang saja gradien. Dan apabila kita sudah memiliki data, kita bisa langsung saja diisi di sini. Kita menggunakan yang default saja, apply, oke. Kemudian, setelah kita sudah mengisi data-datanya, kita bisa mengkalkulate semua data-data tadi untuk menghasilkan beberapa desain plot. Kita cek saja di sini atau klik F8. Nah, di sini kita muncul pop-up Windows mengenai safety marginnya. Ini juga berhubungan dengan PPFG kita. Apa kita menggunakan safety margin 0,3 maupun 0,5. Itu juga akan berpengaruh dengan casing setting depth nanti atau matweg kita. Dan untuk layer paling atas kita bisa tentukan di sini layer name-nya. Kita klik OK saja. Nah, dia otomatis tercalculate. Dan untuk hasilnya kita bisa lihat ke view, kemudian design plot. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
perhitungan dari software itu menghasilkan satu skenario, dan untuk dari skenario ini kita bisa analisis bahwa terdapat 5 section, yaitu section 30, 20, 13,8, 9,8, dan juga 7. Dan untuk pembacanya kita bisa lihat untuk matrixnya, tiap sectionnya kita bisa lihat di sini yang berwarna hijau. Apabila terdapat beberapa skenario kita bisa lihat di sini, karena di sini hanya terbaca satu skenario, maka di sini hanya terlihat satu saja. Dan untuk hasil lainnya lagi, kita bisa lihat ke bagian well schematic. Nah, untuk well schematic, kita bisa lihat dari skema dari sumur kita bahwa untuk ground levelnya atau bagian permukaannya yang sudah dihitung dengan air gapnya tadi itu 13,1 feet. Kemudian TOC atau top of semennya kita bisa lihat untuk bagian section pertama atau konduktor ini itu pada 67,4 feet, dan untuk depth dari section pertama itu 100 feet, kemudian section kedua 330,3, 1347,5, hingga akhirnya 6119,6 feet. Dan kita juga bisa lihat TOC tiap sectionnya dari software ini. Dan apabila karena tipe well kita tadi J dan di sini bentuknya vertikal, kita bisa klik kanan saja di sini properties. Kemudian bagian non deviated kita unchecklist saja, apply. Nah, sini terlihat jenis well kita yang sebenarnya. Dan kini untuk view optionnya kita bisa tinggal unchecklist saja untuk tidak menghalangi gambar dari belas schematik kita. Nah, otomatis dia akan seperti ini saja. Kita juga bisa namain skematiknya di sini. Kita oke. Setelah itu, jangan lupa kita harus menjadikan file configuration ini sebagai active file apabila sudah fix. Nah, setelah itu, kita juga bisa melihat konfigurasi dari cachingnya, dari perhitungan software caching sheet ini. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa kita lihat bahwa beberapa section ini memiliki beberapa problem. Seperti pada section 20 ini, seperti weak formation, section 3 weak formation juga, dan juga bagian 4, matrix 11,84 ini sudah dibenarkan atau sudah direvisi sesuai dengan peak tolerance-nya. Dan kita juga bisa lihat hangernya. Ya, apabila hangernya di atas, otomatis dia menggunakan casing semua, tidak menggunakan liner. Dan untuk di sini kita tidak bisa menentukan konfigurasi casingnya atau penggunaan casing ataupun liner. Dan apabila ingin mengubahnya, itu harus diubah melalui software stress check. Nah, kita juga bisa lihat TOC-nya di sini. Ya, kita juga bisa melihat casing dan hole size yang diperbolehkan atau hasil dari perhitungan software ini yang sudah kita input tadi. Ini untuk hole size-nya tadi, dan itu well schematic ya. Ya, mungkin sekian pembahasan dari video casing sheet ini. Oke, terima kasih.